Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama kelas 8. Kembali kita belajar di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, belajar di rumah saja. Anak-anak sekalian, siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama kelas 8, pada pagi hari ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kalian akan ditemani oleh saya, Ibu Yulistiawati dari SMP Negeri 10 Surabaya. Anak-anakku sekalian, tidak bosan-bosannya Ibu akan selalu mengingatkan kalian. Biarpun kalian belajar di rumah saja, tetapi senantiasa kalian harus melaksanakan protokol kesehatan demi menjaga kita sekalian, demi menjaga agar tidak merambahnya klaster-klaster baru dari pandemi COVID-19. Tetap menjaga kesehatan kalian, melakukan physical distancing, memakai masker apabila kalian untuk keluar rumah, dan tetap untuk mencuci tangan setelah melaksanakan berbagai aktivitas dari luar rumah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pagi hari ini, kalian akan memasuki materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Tetapi sebelumnya Ibu akan ingatkan, siapkan buku tulis kalian, siapkan juga buku materi ilmu pengetahuan sosial kalian. Anak-anakku sekalian, biarpun kalian melakukan proses pembelajaran di rumah, tetapi tidak lupa kalian untuk tetap menyiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran kalian. Dari mulai buku paket, buku tulis, dan ballpoint kalian. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial, Ibu akan mengingatkan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kalian melaksanakan pembelajaran dengan Ibu di sini, kalian bisa memahami tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini melaksanakan pembelajaran di rumah saja, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa diharapkan bisa mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki ke saluran-saluran mobilitas sosial, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ayo anak-anakku sekalian, dibuka buku pelajaran kalian yang minggu kemarin yang dibimbing oleh ibu bapak guru dari sekolah lainnya. Kita buka apa itu mobilitas sosial. Karena anak-anakku sekalian, kalian tidak akan bisa memahami pembelajaran kita pagi ini apabila kalian tidak mengingat, apabila kalian tidak mengetahui pembelajaran kalian yang lalu. Mobilitas sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menyikapi dan menghadapi perubahan hidup. Sekali lagi, mobilitas sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menyikapi dan menghadapi perubahan hidup. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah ingat kan di benak kalian apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah proses pergerakan sosial seseorang dari berbagai tingkat. Dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, atau sebaliknya dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tampilkan dari beberapa contoh tentang saluran-saluran mobilitas sosial, akan kita saksikan yang lewat berikut ini. Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam mobilitas sosial. Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia.
Pendidikan adalah merupakan investasi peradaban. Pendidikan juga sebagai pewaris kebudayaan, penghasil tenaga kerja, proses menempa karakter. Dari pendidikan dihasilkan berbagai tenaga strategis, dari mulai dokter, guru, insinyur, pilot, bahkan tentara ataupun polisi. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu saluran mobilitas sosial yang strategis. Untuk itu anak-anakku sekalian, kalian belajarlah yang giat. Capailah apa yang ingin capai melalui proses pendidikan. Jadilah seorang pelajar yang sukses dalam menggapai cita-citanya melalui proses pendidikan. Adapun saluran-saluran dari mobilitas sosial adalah 1. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat umum ataupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan dengan kehidupan bermasyarakat lebih luas. Dengan demikian, lembaga pendidikan atau sekolah dianggap sebagai social elevator. Dengan demikian, sekolah merupakan saluran untuk melakukan mobilitas sosial yang bergerak dan berkedudukan dari yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi. Saluran mobilitas berikutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Melalui lembaga keagamaan ini juga dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan distandarisasikan. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama lebih baik akan dihormati oleh masyarakat pada umumnya, dan dia akan diangkat sebagai pemuka agama dan menjadi panutan dalam masyarakat. Mungkin kalian bisa lihat bagaimana terkenalnya UAS atau dengan istilah Ustadz Abdus Somad. Ulama yang dikenal dengan sejuta umat ini akan menjadi magnet dimanapun dia ketika berceramah. Dalam hal ini, maka beliau dapat dikatakan sebagai agen atau agent dalam saluran mobilitas sosial. Ketenaran seseorang, popularitas seseorang dapat meninggikan tingkat sosial seseorang. Demikian pun ada beberapa dari pemuka-pemuka agama lainnya yang mungkin tidak kalah menarik dengan Ustadz Abdus Somad tersebut. Untuk itu, maka seorang individu dapat menyalurkan, dapat mengambil langkah untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan melalui saluran mobilitas sosial menjadi pemuka agama dari lembaga keagamaan tersebut.
Saluran mobilitas yang ketiga adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat dan mengenal arti diri sendiri. Kemudian mulai dikenal dengan individu. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah yang mengukir karakter anak dan lingkunganlah yang akan mewarnainya. Keluarga berperan dalam membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun dia akan berada. Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Cara yang biasanya digunakan dalam masyarakat dengan pernikahan atau mengasuh dari anak-anak yang akan dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Saluran mobilitas berikutnya adalah organisasi politik. Seseorang bisa ingin mengadakan perubahan pada dirinya dengan melalui menjadi anggota organisasi salah satu partai politik. Organisasi politik dapat memberikan peluang besar bagi setiap anggotanya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, misalkan saat berlangsungnya pemilihan umum. Manakala mereka berbondong-bondong ingin menjadi salah satu dari anggota partai tersebut, dan kemudian mereka akan mendapatkan popularitas setelah mereka menjadi anggota dari partai-partai terpilih ataupun partai-partai dari yang berkuasa di negeri itu ketika pemilu sudah selesai. Saluran mobilitas berikutnya adalah saluran mobilitas sosial dari sudut lembaga ekonomi atau organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peranan penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi simbol status pada kedudukan seseorang, di mana pada dasarnya orang masih melihat seseorang lainnya. Orang masih menghormati seseorang lainnya apabila dilihat dari status ekonomi seseorang. Itulah anak-anakku sekalian, saluran-saluran mobilitas sosial yang merupakan bagian dari tema kita tentang materi mobilitas sosial mengenai topik dari saluran-saluran mobilitas sosial. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi mendalami pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan dengan video dan film yang sudah Ibu berikan, di mana kalian mengetahui bahwa ada berbagai macam dari saluran-saluran mobilitas sosial. Pertama adalah tentang pendidikan. Dengan adanya pendidikan, itu adalah saluran mobilitas sosial yang sangat paten, yang sangat diperlukan oleh manusia. Dengan pendidikan, orang akan mengetahui segala proses. Dengan pendidikan, ada proses di mana seorang dari tidak tahu menjadi tahu. Seseorang dari tidak berkarakter menjadi berkarakter. Pendidikan itu juga adalah satu investasi yang luar biasa untuk kehidupan seseorang. Kita mungkin ingat bagaimana bangsa Indonesia bisa dijajah selama 350 tahun. Itu adalah satu proses panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia yang menapaki kebodohan. Perjalanan 350 tahun hanya dientas oleh beberapa tahun setelah kita mengenal adanya pendidikan. Untuk itu, marilah kita belajar dengan giat. Dari proses pendidikan akan merubah seseorang dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang miskin menjadi
kaya, dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang kedua adalah saluran mobilitas sosial itu adalah pendidikan agama. Anak-anakku sekalian, dengan pendidikan agama yang baik oleh seseorang, maka pendidikan seseorang itu pun terhentas juga. Alangkah tidak baiknya suatu bangsa yang apabila pendidikan moral dari agamanya sangat kurang. Anak-anakku, saluran mobilitas kedua dalam perkembangan perubahan manusia adalah pendidikan agama. Dengan pendidikan agama, seseorang mengalami proses yang sempurna. Karena apa? Dengan pendidikan agama, maka kalian selain sukses di dunia, juga kalian akan menapaki satu kesuksesan di akhirat. Untuk itu, ketika kalian mempelajari agama, jangan tanggung-tanggung. Pendidikan agama adalah pendidikan karakter yang sangat penting bagi seseorang. Anak-anakku sekalian, pendidikan agama bukan hanya dicapai hanya untuk mencapai kesuksesan di akhirat saja. Kamu bisa melihat mungkin beberapa penceramah yang sukses karena pendidikan agamanya tinggi. Mereka mencapai pendidikan agama, mereka bersekolah ke luar negeri. Contohnya adalah ke Al-Azhar. Bagaimana kita bisa lihat seorang Ustadz Abdul Somad yang begitu terkenal, yang bisa menghipnotis, yang bisa mempengaruhi masyarakat sekian banyak, sehingga bisa mengajak manusia lainnya untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Selain daripada itu, pendidikan agama juga bisa menempa karakter seseorang untuk berbuat hal-hal, untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Keseimbangan dalam menuntut ilmu sangat diperlukan oleh kita sekalian. Di sela-sela kalian bersekolah juga, jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu agama. Ingat satu peribahasa yang mengatakan, apabila hidup tanpa ilmu agama, maka kalian akan buta. Dan apabila hidup tanpa ilmu dunia, tanpa bersekolah, maka kalian akan pincang. Jadi, agak ada harus keseimbangan antara kedua ilmu tadi. Anak-anakku sekalian, dari simpulan yang Ibu terangkan tadi, salah satu dari saluran mobilitas sosial itu adalah saluran politik, yaitu organisasi politik yang diikuti oleh masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai satu keinginannya, untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang yang tertarik untuk memasuki dunia politik karena dunia politik begitu menjanjikan. Kalian bisa lihat dari pemilu ataupun pilkada, pilwali dan sebagainya. Mereka rela mengeluarkan tenaga ataupun materi untuk mencapai satu kesuksesan. Kenapa itu mereka lakukan? Karena organisasi politik juga bisa dijadikan alat, bisa dijadikan kendaraan untuk mencapai kesuksesan. Baru-baru ini kalian bisa melihat bagaimana seorang artis menanggalkan keartisannya untuk menjadi seorang politikus. Bagaimana juga seorang public figure dan lain sebagainya yang meninggalkan semua itu untuk mencapai satu keinginan, yaitu menjadi politikus dan terkenal nantinya di bidangnya. Anak-anakku sekalian, dengan saluran-saluran mobilitas yang ada, tidak menutup kemungkinan kalian yang bukan siapa-siapa, kalian menjadi apa-apa. Kalian yang waktu kecil pesimis untuk menjadi apapun karena keterbatasan perekonomian orang tua kita, tetapi kita bisa merubah. Kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi abri, kita bisa menjadi dokter. Apalagi di negara Indonesia sekarang merdeka untuk belajar. Adanya bebas, kita tidak membayar SPP, adanya kemerdekaan untuk belajar, adanya juga jaminan dari pemerintah untuk menuntut ilmu kepada siapa saja yang memang punya keyakinan, yang memang punya tekad untuk maju. Jadi kalian jangan putus asa. Biarpun kalian sekarang serba keterbatasan, tetapi hal itu tidak akan menutup kemungkinan kalian untuk sukses di kemudian hari. Seorang anak pedagang kaki lima bisa menjadi dokter. Seorang anak
yang ekonominya rendah bisa menjadi polisi. Jadi semua itu tergantung kepada tekad seseorang. Ada istilah yang mengatakan ialah manjada wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dengan saluran mobilitas sosial tidak menutup kemungkinan seseorang yang bukan apa-apa, sekali lagi ibu katakan, menjadi apa-apa. Mungkin kita bisa lihat termotivasi oleh Bapak Presiden kita yang seorang tukang kayu akhirnya bisa menjadi wali kota Solo, bisa kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi Bapak Presiden kita. Itu adalah satu contoh wacana untuk kita bahwa saluran mobilitas sosial bisa merubah kita menjadi apa yang kita inginkan. Tapi satu, anak-anak, giatlah belajar. Biarpun di era pandemi tidak ada kemustahilan kalian untuk selalu giat belajar. Biarpun di era pandemi ini tidak menutup kalian untuk semakin sukses kalian dalam berinovasi. Banyak ibu temui anak yang ikut lomba vlog. Banyak ibu temui anak yang semakin canggih dalam internet. Karena otomatis kebutuhan internet ini sekarang sangat penting sekali. Mengingat pembelajaran kita sekarang berbasis daring, berbasis virtual. Jadi seluruh siswa ditancapkan kemampuannya untuk senantiasa memotivasi dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang anak-anak tidak ada siswa yang gaptek lagi. Anak-anakku sekalian, apapun keadaannya yang kalian hadapi pada saat ini, syukuri apa yang kalian dapat pada saat ini. Kalau menurut pendapat ibu di sini, justru dengan adanya social distancing ini, kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk tidak sering keluar rumah. Kalian bisa lebih giat belajar dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua kalian melalui gadget kalian. Kurangi bermain gamenya, manfaatkan betul-betul kemampuan kalian. Perbanyaklah kalian untuk menuntut ilmu melalui fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tua kalian. Anak-anakku sekalian, syukuri keadaan yang ada yang Tuhan berikan. Karena ibu yakin dari setiap keadaan yang Allah berikan tidak ada yang sia-sia ataupun kebetulan. Karena saya yakin ada hikmah di balik segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita. Ingat selalu, inna ma'al usri yusra. Di balik bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan yang kalian dapat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kalian bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa di sekolah, bisa beraktivitas dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada pertanyaan untuk kalian yang berupa pekerjaan rumah yang bisa kalian jawab di link tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di tiap sekolah, di sekolah kalian masing-masing. Adapun pertanyaannya adalah 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat yang kalian ketahui. 2. Saluran mobilitas mana yang akan dijadikan kendaraan oleh kalian ketika kalian akan melakukan mobilitas sosial? Ibu ulangi lagi. 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. 2. Saluran mobilitas mana yang akan dijadikan kendaraan oleh kalian ketika kalian melakukan mobilitas sosial kelak? Jawabannya, Ibu bilang sekali lagi,
Boleh kalian kirim di link tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru di tiap sekolah, di sekolah kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak pembelajaran dengan Ibu pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian akan memahami apa itu saluran-saluran dari mobilitas sosial dan kalian akan mengamalkannya untuk dalam kehidupan kalian sehari-hari, bahwa semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Yang memungkinkan untuk kita adalah tekad kita untuk maju, tidak berputus asa, dan senantiasa untuk mensyukuri apa yang ada. Anak-anakku sekalian, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk siswa kelas 8 pada materi saluran-saluran mobilitas sosial Ibu akhiri pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, menambah motivasi kalian untuk senantiasa giat belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu pada berbagai keadaan. Ingat anak-anakku sekalian, lakukan tetap physical distancing, tidak keluar rumah kalau tidak perlu-perlu amat. Ataupun kalau kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Ibu ingatkan selalu, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan apabila kalian setelah selesai melakukan aktivitas apapun. Jangan lupa anak-anak untuk tetap safe, stay healthy, agar senantiasa tidak menimbulkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ini. Semoga rakyat Surabaya, bumi Indonesia akan semakin aman, sehat selalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan saya, Ibu Yulistiawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.